Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama sila hadirin kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah yang telah memiliki mau kita hadir
dalam rangka mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah nanti akan kita isi dengan pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita setiap malam Senin. Kedua, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjuki kita jalan dari alam yang gelap ke alam yang benar, yaitu Islam. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Pembina Pengurus Masjid Jami' Madrasah Iman Tunggang yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Aikmal Barat yang sangat kita hormati, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi Bapak Ibu, karena kegiatan kita malam ini adalah jedanya sangat sedikit antara Isya pada maghrib Isya maghrib, jadi yang tidak begitu perpanjang sambutan tiang. Yang jelas yang sampaian pertama, kegiatan tahunan kita di masjid, yaitu penyantunan anak yatim piatu dan orang tua jompo. Kegiatan ini kita lakukan 3 kali dalam 1 tahun. Pertama pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua pada malam nuzul Quran, dan yang ketiga alhamdulillah pada malam hari ini kita santuni anak yatim kita pada perayaan Isra dan Mi'raj. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa jumlah yang akan kita santuni pada malam ini dari yatim piatu dan jompo jumlahnya 164, yang terdiri dari anak yatim 66, kemudian orang tua jompo 98. Alhamdulillah berkat kerjasama dari pengurus Yayasan Asuhan Keluarga Zainul Masakin, mau kita tetap nyantunin terutama anak yatim dan orang tua jompo kita yang ada di Kekadisan Kungkang Daya Baru, Kungkang Daya dan Kungkang Laut. Nah, niki Bapak Tuan Guru kegiatan kita. Dan kemudian yang kedua, salah satu kegiatan tahunan kita di masjid adalah melaksanakan hewan kurban. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita memasuki tahun yang ke-5 atau tahun ke-6 barangkali kita melaksanakan kegiatan kurban secara patungan. Satu sapi di kumpul teh kancapitu saya sampai niki. Alhamdulillah tahun kemarin kita di masjid ini telah dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 10 ekor. Mudah-mudahan tahun niki lebih nekan 10. Sekedar informasi Bapak Ibu bahwa sampai jelo niki sejak pendaftaran hewan atau sejak pendaftaran jemaah kesegin korban niki wahita tama le kelompok telu, artinya genap telu sampai wah niki. Oleh sebab itu sesuai dengan anjuran pengajian kita dengar dari Bapak Tuan Guru, sila niki adalah suatu kesempatan yang sangat baik sekali, yaitu merupakan ibadah tahunan niki nggih, ibadah tahunan. Jadi mudah-mudahan nanti di samping Bapak Tuan Guru menyampaikan tentang pengajian, mohon artinya pencerahan terkait dengan hewan kurban ini. Nah, lagi sekali amat yang selaku, jadi pendaftaran wahta buka niki kesempatan dari 4 bulan atau 5 bulan barangkali. Jadi sila sekedar berdaftar dulu, karena pirang-pirang bau misalnya tarik-tarik seminggu yang tadi lalu di samping niki dia bertagi nyetor. Nah niki
karena sesuai dengan apa yang sampaikan Bro, bahwa jedangka ya sedih lalunya ini, jadi seolah-olah keburu-buru ikan. Oleh sebab itu mohon kepada Bapak Tuan Guru untuk menyampaikan pencerahan. Alhamdulillah oleh malam ini Nina Mama anak yatim boleh hadir. Demikian barangkali yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati Al-Mukarramun, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati pula para pembina, pengurus masjid, remaja, pemuda, singkatnya kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali acara kita para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, sehat wal afiat fi taatillah. Dapat kita melaksanakan semua kewajiban kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal berlimpah ruah. Mudah-mudahan anak jarinta sulapuna jadi anak si saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban, dapat kita beribadah kepada Allah. Dan malam niki mau kita laksanakan satu sunnatan hasanah, yaitu aktivitas yang sangat baik. Mudah-mudahan amaliyah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memperingati Isra dan Mi'raj adalah bagian daripada sunnatan hasanatan. Masuk dalam hadis Rasul yang mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan tradisi yang baik, ini hadis menekan tradisi yang baik,
maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala orang yang ikut terus melakukannya. Ini harus ada satu keyakinan bagi kita bahwa amaliyah yang kita lakukan punya dasar, punya standar, ada hadis yang mengarahkan kita. Karena ini tradisi yang baik. Kenapa? Kajiannya adalah kajian tempat, kajian amaliyah. Mana kajian tempat? Alhamdulillah, posisi kita berada di masjid, tempat ibadah. Kajian amaliyah, mengaji. Ini substansi, pokok. Makanya tidak ada satu larangan, tidak ada halangan, tidak ada mani untuk tidak dilakukan. Wa bi dzikrihim tatanazzalur rahmah. Kita mengingat, kita memperingati acara-acara, tradisi-tradisi, kegiatan-kegiatan yang baik, rahmat itu turun kepada kita. Malam ini para jemaah sekalian, kita peringati hari ulang tahunnya salat 5 waktu yang ditandaskan oleh Al-Quran dengan Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita kekuasaannya, maha suci, tidak ada yang bisa bantah. Kejadian Isra Mi'raj bukan urusan akal, tapi urusan keyakinan. Lamun terbicara akal, ndik cocok. Masa Nabi berangkat lekan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina hanya sebagian kecil dari waktu malam yang akhir diambil. Dia cocok hitungan kan? Ini bukan urusan hitungan, bukan urusan cocok dengan tidaknya, urusan subhana. Allah ingin menampakkan kepada hambanya, inilah Nabi Muhammad yang mulia, dipanggil oleh Allah untuk menjalankan satu tugas dan kewajiban. Ada nilai-nilai yang akan kita jelaskan. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, peringatan Isra Mi'raj menjadi penting karena mengingat gimana Nabi melakukan perjalanan. Nabi dipanggil oleh Allah, utusan dari Allah, malaikat Jibril. Ini proses perjalanan. Ada tarbiyatan lana, ada satu pembelajaran bagi kita jemaah sekalian. Nabi mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pimpinan malaikat. Nabi adalah pimpinan para nabi dan rasul, para petinggi. Sebenarnya kalau Allah mau memanggil Nabi, selesai. Muhammad naik, selesai urusan. Tapi ini ada pembelajaran bagi kita. Proses, aturan, adab, sopan santun. Kalau kita menghadap orang besar, harus orang besar. Paling kurang di bawahnya sedikit. Adab. Mun bahasa kampung, mun terlalu mesila, situaan suruh. Ya. Lalu mesila ustaz.
Kana sanawiyah suruhna. Berjorak-jorak. Dia cocok ya. Ada nilai. Adab. Kita mau ngundang Pak Bupati, misalnya contoh. Kita mesti mencari siapa dulu yang dekat dengan beliau. Iya. Ketua pengurus masjid. Tokoh kita. Oh, kita ajak Bapak Kepala Desa sesuai dengan aturan. Ada link-linknya. Ini aturan, prosedur. Karena dunia ini butuh aturan. Kita nggak bisa berjalan sesuai dengan hati kita, tidak bisa. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah diatur oleh Allah, mengajar kepada kita ini cara yang terbaik. Bisa saja kita memanggil orang, bisa. Tapi harus sebaiknya lewat aturan. Malaikat, pimpinan malaikat, orang mulia yang mau dipanggil pimpinan Rasul. Nah, makanya pimpinan malaikat yang lewat jalurnya. Supaya ada nilai ihtiraman. Ihtiraman kepada yang dipanggil. Nah, ini mengajar kepada kita. Makanya kejadian ini menjadi satu pembelajaran bagi kita jemaah sekalian. Yang kita ambil pada konteks ini adab. Bagaimana cara kita untuk menghadap orang yang lebih besar dari kita? Bagaimana cara kita kalau kita mau datang kepada orang lebih tua dari kita? Bagaimana kalau kita datang kepada orang yang punya ilmu? Kita aja mau menghadap ke pimpinan kita. Pak Camat misalnya. Ulah teperikik kelambin tejulu. Songkok si baruan tak hadu. Nah, oleh karena itu ini satu adab bagi kita. Nah, kemudian perjalanan daripada Isra Mi'raj punya fasilitas yang kita kenal dari dulu, burak bahasa kita, barqud. Kenapa dikatakan burak itu? Satu transportasi yang sangat cepat, lebih cepat dari kilat. Karena kilat bahasanya barqud, burak bahasanya. Transportasi. Iya. Yang dipakai yang paling hebat. Kenapa yang paling hebat? Karena yang akan naik yang mulia. Harus. Ini ilmu bagi panitia biasanya. Ya, kalau zaman dulu tuan guru dijemput, ustaz dijemput. Ya. Dijemput pakai apa? Mesti yang lebih baik. Masa ojek jemput tuan guru kan dia cocok. Ampun hujan mumbir warna. Bahasa ya. Harus hormat menghormati. Ustadz itu bukan mencari penghormatan, tapi perlu dihormati. Kalau kita menjadi dai misalnya, kita diundang, sesuaikan diri. Siapa yang undang? Di mana acaranya? Harus sesuaikan. Ya. Masa dai pakai sepeda dayung? Iya, tidak cocok. Saya ingin ceramah, minta juru kasih mendak datang ya. No, si kadu sepeda ini. Turun derajat, turun nilainya. Iya. Makanya orang yang kalau posisi dia di depan, seorang tokoh, siapapun namanya, apapun posisinya, harus pakaiannya bagus. Karena dia mau dilihat oleh semua orang. Kenapa? Karena biasanya manusia itu melihat zahir. Nahnu nahkumu bizzawahir, walakin Allah yatawallas sarair. Kita nggak bisa melihat hati orang, tapi kita lihat zahir. Mbegan ruana penceramah songkok nelepek misalnya, songkok nebulat, lembi kaos, kan dia cocok. Nah ini penting, ada nilai dalam Isra Mi'raj itu. Nah oleh karena itu mari cara-cara yang baik, adab-adab yang baik harus kita teladani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa luar biasa, jauh sekali.
Apa yang diambil? Salat yang dijemput, oleh-oleh dari Allah. Begitu capeknya Nabi, begitu beratnya tugas Nabi, begitu proses yang sangat panjang, membawa oleh-oleh dari Allah untuk menyelamatkan umatnya. Lagu masih doang kita, gile-gile lupa tersembayang, gile-gile lolos kita, sekali-kali kalah dengan urusan dunia. Berarti kalau kita kurang perhatian pada sholat, kurang perhatian pada oleh-oleh yang dibawa Nabi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak mau memuliakan Nabi, tidak mau menghargai apa yang Nabi bawa. Muncullah hadis Nabi. Nabi memakai konteks secara umum. Tidak ada orang yang disinggung oleh Nabi. Kita ikut teladan Nabi. Nabi tidak menyinggung orang. Tapi Nabi berbahasa, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini bahasa Nabi, hadis. Nabi mengambil bahasa jalur tengah, yang tidak menyinggung umatnya yang malas, enggak disinggung, agar jangan ada yang tersinggung di antara kita. Nabi tidak mau menyinggung bagaimanapun kondisi umatnya, sehingga Nabi memakai bahasa yang sangat bijaksana. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang melakukan salat sesuai dengan aturannya, aqamah, bukan hanya salat saya, tapi tidak aqamah, mendirikannya sesuai dengan aturannya. Jelas rukuknya, jelas sujudnya, jelas tumakninahnya, pas bacaan Fatihahnya. Itu namanya iqamatus. Barang siapa yang melakukan salat, itulah orang-orang yang menegakkan agama. Berarti itulah orang yang taat pada Allah. Dan sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sai si ninggalang salat tanpa alasan syar'i, tanpa uzur yang jelas oleh agama, di nera sebab si kangguangna si agama, itulah orang yang menghancurkan agama. Nah, inilah bahasa Nabi, bahasa tengah. Dek nemuni umatku si malas gena taman neraka. Dek, sai yang meninggalkan sholat, itulah orang yang menghancurkan agama. Nah, namun sering kita tidak sadar, Mas. Lamun teparan ita nyeda agama, dek temilih keberatan ita. Apa aku seda? Sida dek taat jok Nabi, apa tau dek ku taat? Rasul mengatakan jalan tengah. Sai dek na sembayang, dek na rak sebabna si kangguang si agama. Ya dengan nyeda agama ini. Mun temile kita dengan pacu, kita dengan taat, dek tulang kita luwek lalu. Pacu sembayang atau dek selesai. Selesai. Lihat sholatnya. Karena dari dunia sampai akhirat, patokan orang adalah sholat. Dan itu yang Nabi sampaikan. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil akhirati as-salat. Yang paling pertama dicek nanti di akhirat, sholatnya terhadap hamba itu. Bagaimana kewajiban sholat wajibnya? Beres apa enggak? Lemun arak kurang nah, coba cek sholat sunatnya dulu. Insyaallah, no. Ya pun tak baik, tergirang abort sholat sunat. Sila rombok ya. Kenapa ada manfaatnya?
Sang arak kurang-kurang le dalam sembayang teniki. Aran je ita girang abot separuh, girang lengah, girang lale. Wih, godaan dalam sembayang ini wih. Coba sampai 5 kali sehari semalam orang sholat. Mun puasa sekali setahun. Mun zakat pirantau temele, lemun sampai haul dan nisabna. Tapi sholat ini 5 kali. Jadi wajib manusia yang beriman untuk melapor diri kepada Allah 5 kali sehari semalam. Nah makanya melaksanakan sholat adalah menyambung silaturahmi kepada Allah. 5 kali tengelapor sejelas sekelem. Kali dunia doang itu. Maaf niki, pelungguh-pelungguh yang abdi negara. Jadi pegawai negeri. Ula napiarana absen bilang jelo. Kelema absen ida. Ndek terani ndek. Namun ndek mau nyala. Urung sugul gaji nu. Sore play kejar teh ya ndak. Dunia ini. Lagu laporan cok Allah ja. Bare julu no, bare. Pula lo ngawis julu. Lolos. Masih beruk natama waktu asar. Bare ulik tengawis tersembayang. Mai angan. Berarti orang yang sering lalai salat, apalagi meninggalkan salat, itulah orang-orang yang tidak menghargai jasa Nabi. Karena salat ini diambil oleh Allah dengan segala kekuatan, perasaan. Naik langit, nggak sembarangan. Lagi kalau kita lihat sejarah Nabi bolak-balik kan. Mula pertama kan sekat mau ini 50 waktu. Bagaimana? Berpirang kita gawe dunia. Turun berjumpa dengan Nabi Musa, ngombe. Pira kewajiban angkat sekat ini ke umatku doang si belik-belik mokoh-mokoh kekah-kekah belo umur nanti nembau isina lagi sida kode-kode umada ngendeng dulu. Ya Allah. Sempat berpikir Nabi kepada mereka Jibril atau nyuruh ke lah nanti anda bau kurangan segedi bolak-balik. Apa nilai ini? Ini ikhtiar. Jadi kita manusia nggak cukup dengan hanya sekedar bahasa doang berusaha. Mari kita kerjakan. Ikhtiarkan dia. Sholat wajib nggak boleh ditinggalkan. Sholat sunat tambah banyak-banyak silakan. Jangan lupa sholat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, yang muakkad yang 10 rakaat itu jangan lupa. Antik nara jari tambahan. Kita ni manusia lemah, luwek kurang teh, luwek salah teh. Dan oleh karena itu, ini peringatan Isra dan Mi'raj. Intinya adalah bagaimana kita ingat sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus kita lakukan selama hayat masih dikandung badan. Dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan untuk kita tinggalkan dia. Karena ini adalah oleh-olehnya Rasulullah. Ketika dipanggil oleh Allah dan menjadi suatu kewajiban bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Isra dan Mi'raj Nabi akan menjadi satu wadah bagi kita untuk mempertahankan. Lamun dek nara acara-acara marak niki lupa itu. Jadi acara seperti ini adalah satu wadah, satu kesempatan, satu waktu, nilai yang luar biasa untuk kita mendapat nilai yang lebih tinggi. Karena kita kumpul di masjid,
Yang kita bicarakan adalah Al-Quran, yang kita bicarakan adalah hadis, dan mengingat bagaimana pentingnya sholat 5 waktu. Alhamdulillah tadi acara ini juga dirangkaikan dengan santunan anak yatim. Ya, ini memang kewajiban kita bersama. Itu yang dijelaskan dalam hadis Rasul. Apa kata Nabi? Atuhibbu ayyalina qalbak wa tudriku hajatak irhamil yatim wamsah ra'sah. Itu kata hadis. Lamun kepada mele selamat sampai tujuan, hendaklah kasih sayangi anak yatim. Irhamil yatim, kasih anak yatim. Insya Allah kalau kita kasih anak yatim, hati jadi tenang, segala hajat kita akan sampai. Dan tadi panitia mengumumkan bahwasanya kegiatan kita setiap tahun 3 kali dalam setahun. Alhamdulillah kita bersama secara umum. Mudah-mudahan keberkahan ada pada kita semua. Kasih sayang Allah ada pada kita semua. Nah, terutama kita yang berada di wilayah Aimal Barat ini. Cara-cara kita ini cara yang luar biasa. Cara salafus saleh, anjuran dari hadis-hadis Nabi. Kerjakan dia. Irhamil yatim, kasih anak yatim. Dan pegang kepalanya. Nah, jadi tadi memegang kepala itu memang anjuran hadis. Dia teparan lalu pinak-pinak. Nah, bukan. Itu hadisnya jelas. Irhamil yatim wamsah ra'sah. Kasihani anak yatim dan pegang kepalanya. Apa makna kasihani anak yatim? Perhatikan dia. Dek tebuk bilang jelonya dek ia bersekali sebulan. Dek tebuk sekali sebulan sekali setahun. Lagu alhamdulillah kita 3 kali dalam setahun di sini. Alhamdulillah. Itu mana irhamil yatim. Wamsah ra'sah, pegang kepalanya. Apa maknanya? Peringati dia. Kalau dia mungkin keliru, lupa, salah, peringati dia. Itu maknanya pegang kepalanya. Peringati dia. Bukan hanya memegang. Peringati dia, beri dia harta yang kita miliki. Makanya anak yatim tidak termasuk dalam orang yang berhak menerima zakat. Tidak. Dan tidak boleh dikasih zakat. Tidak sah zakat ke anak yatim. Tidak sah. Kenapa? Dia tidak berhak. Siapa yang beri? Kewajiban kita semua. Kalau ada anak yatim yang terlantar dalam satu kampung, itu tanggung jawab semua kampung itu. Berat. Nah, oleh itu perlu bapak-bapak RT data dia. Mana anak yatim? Mana yang perlu diperhatikan? Perlu itu. Supaya kita itu jangan kena beban. Yang kena bukan hanya seseorang, 2 orang, tapi semua yang berada di kampung itu. Termasuk pemerintah desa, kekadusan, RT, ya gitu. Makanya nggak ada salahnya Bapak Kades cek berapa anak yatim yang ada. Insyaallah. Itu kewajiban kita bersama. Nah, alhamdulillah cara-cara seperti ini jemaah sekalian, ini namanya sunnatan hasanah. Ditulak ketuan ya. Wahke Nabi ngenelai, diulak ngetuan-tuan si ngenu, ngeni kita nengke. Itu namanya sunnatan hasanah. Tradisi yang baik. Cara-cara dengan tuata si wahliwat dedek kepada tinggalang ya. Karena tidak mungkin orang tua itu berbuat salah dengan fatal, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, orang banyak tuh mesti pikiran cerdas baik. Sesuai dengan zaman yang di mana mereka berada. Dan oleh karena itu sunnatan hasanatan sesuai hadis harus kita terapkan. Barang-barang jaga anak yatim. Nah, tadi juga ada disinggung oleh panitia kaitan dengan kurban. Nah, kurban ini jemaah sekalian sunnat tahunan. Bagi siapa? Bagi semua yang mampu. Silakan. Jangan mengatakan, wah kubu korban layak jari. Nah, jadi korban ini adalah kegiatan sunnah setiap tahun.
ketika bulan Zulhijjah gitu. Ya, silakan. Luwih korban teh beluwih pahalan teh. Iya. Beda dengan akikah. Ini beda dengan akikah. Kalau akikah itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir pada hari ke-7, buat nama yang baik, cukur kepalanya, akikahkan dia. Paling akhir batas orang akikah sebelum balik. Kalau balik, putus akikah, gugur. Gugur dia. Itu bedanya. Ada separuh ku akikahang kuah mati. Kapan tepatnya? Dia mati hari ke-9, ku golok sampi, sekalian ku akikah papu kuah mati. Ini mungkin ada yang seperti itu. Perlu diluruskan. Oke? Akikah itu kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir. Kewajiban di sini sunat juga maksudnya. Iya. Sampai sebelum balik. Mun wa balik gugur akikah. Gugur dia. Gugur biang kunta ya. Gugur darah kena. Ibarat ngeneka. Idul Fitri. Dia doah suhulang zakat fitrah. Henu. Wah turun dengan sholat hari raya. Suhulang daya. Laisa lahu min zakatil fitri walakin sadaqatan adiyah. Dia sedekah biasa. Mau sepahala, mau. Akikah untuk pepupuh meninggal, mau ya pahala sedekah jariah. Tapi bukan nilai akikah. Sedangkan kalau korbannya sunat tiap tahun bagi orang yang mampu. Bagi siapa? Pribadi-pribadi. Atau niatkan orang lain boleh, enggak apa-apa. Nah ini harus jelas ya Mas kalian. Nggih. Sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah alhamdulillah syukur lugu sami tetap berkorban nggih. Alhamdulillah syukur kan iki. Kalamun sendena apa sih bawa korbanan ka julu nggih. Nah nondik tebau sempi bebembek sujuluk sila. Mundik bau bembek ba manuk-manuk seundang batur bekelor. Mangan ka selesai. Termasuk korban enggak? Bukan berkorban tapi pengorbanan. Iya, pengorbanan. Ndek tebau gorok bebek ba manuk-manuk undang semeton jari ta bejari sih. Tapi tidak nilai daripada korban yang dimasukkan oleh sunat itu. Okay. Nah jadinya para jemaah sekalian, ini adalah amaliyah yang baik yang harus kita lakukan semua sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Allah memberi standar ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Beribadah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan. Silakan. Jangan dipaksa-paksakan diri, jangan. Tapi jangan pakai konteks ini dalam sholat 5 waktu. Oh, ini paksa itu piran-piran pemilik. Bukan juga begitu. Ada aturan-aturannya. Makanya ulama menjelaskan ada waktul afdal sesuai dengan hadis Nabi. Perbuatan amaliyah yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Nah kita serbu dia. Ini masjid kita megah, bagus, air lengkap, semua lengkap. Sila. Perbanyak sholat berjamaah sila. Terserbu masjid niki, serbu dia. Masih rumah kita dekat, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh rumah kita. Tiap sudah menceritakan ketika pengajian itu. Bagaimana sahabat Nabi yang namanya Sauban kan? Yang rumahnya ada mengatakan 7 kilo. 7 kilo dari masjid. Ada yang mengatakan 7 jam perjalanan. Dia wah absen le masjid coba Masya Allah. Baita gubuk ini ada pira kilo. Berdek bau ke jarak sekilo lekan masjid. Ya kan? Ampun sedesa ini bau sekilo datang Banjarsari. Aukah sekilo ngente julu?
Nu kenara masjid li itu. Iya. Sauban itu jarak dari rumahnya 7 kilo. Ada yang mengatakan 7 jam perjalanan. Berarti 7 jam ke Gombit atau Balina. Tapi dia tidak pernah absen di masjid. Kita ngubih. Sehingga pada satu waktu Rasulullah waktu sholat subuh Sauban dia datang. Ngengat Nabi begitu. Dia kalau sholat ini perlu ini untuk dilihat. Saya ini mendatang. Nah makanya kalau kita berjamaah di sini, terutama subuh lihat dulu. Saya ini mendatang, anti dulu. Makanya kalau sholat subuh sunat agak lambat dikit, kamatnya agak lambat dikit sholat subuh. Kenapa? Karena lihat subuh niki banyak kendala-kendala kita. Ada si sakit tiana, ada si ngantri kamar mandi, ada sakit lebalena, senina mama sakit anak telu. Ada si harus mandi wajib pendah, anti julus kedi. Dulu Nabi begitu. Mana Sauban? Oh belum ada Rasul. Anti julus, anti. Ketuaan mampu embiya, dia mendatang. Oh anti keris menda. Makanya kalau para hujat jamaah haji kalau di Mekah itu kita perhatikan, habis sholat subuh sudah terang sekali di timur itu. Terang dia sudah. Itu habis sholat subuh itu. Karena memang agak lambat. Kenapa? Karena perlu kita menunggu. Termasuk menunggu orang yang sholat sunat subuh. Itu. Karena di antara sholat muakkad, sunat muakkad yang 10 rakaat itu, yang paling dikuatkan oleh Nabi tidak pernah tinggalkan seolah-olah begitu, sholat sunat subuh. Jadi sholat muakkad maknanya sholat sunat yang Nabi jarang tinggalkan. Itu muakkad. Gairu muakkad sering Nabi tinggalkan. Itu lawanannya. Nah di antara muakkad yang 10, sebelum subuh 2 rakaat yang kita sebut tadi, sebelum zuhur, setelah zuhur sudah 6, setelah maghrib dan setelah isya, ini 10 rakaat. Ini yang Nabi jarang ditinggalkan. Di antara yang 10, sholat sunat subuh qabliyah itu yang paling dikuatkan Nabi. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik nilainya dari dunia dan isinya. Masya Allah. Nah ini yang perlu. Makanya tunggu dulu, mungkin masih sholat, mungkin masih sholat. Gitu. Kemudian dia beruntun sampai ngenoja. No masih burung terus sembahyang. Ya sesuai aturan lah berapa yang kita tentukan. Nah mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita niki bok tegawai perintah Nabi, terutama sholat 5 waktu, terutama sholat sunat yang muakkad ini jangan sampai kita tinggalkan jemaah sekalian. Semua sholat itu ada qobliyahnya, silakan dikerjakan. Qobliyah asar ada, ya ba'diyah saja yang tidak ada pada sholat subuh dan sholat asar. Nah kemudian kaitan dengan sholat sunat subuh, ada yang mengatakan sholat sunat fajar ya enggak? Padahal satu sholat 2 nama. Kenapa dikatakan sholat sunat fajar? Karena waktu subuh masuk di saat fajar shadiq ada. Fajar shadiq bukan matahari. Okay? Dikatakan sholat sunat subuh karena dia mengiringi sholat subuh. 2 nama satu sholat. Nah, itulah dia. Ini punya nilai yang sangat luar biasa. Silakan kita kerjakan gitu. Malahan dalam suatu hadis disebut habis sholat sunat subuh disuruh kita apa bahasanya ya? Tinduk, ngene. Ya. Kepala di kanan kepala, kita miring kanan begini hadap kiblat. Sambil merenung. Beginilah. Renungkan nasibnya, renungkan ibadahnya, renungkan salah-salah yang sudah kita lakukan. Ada di satu tempat yang lihat dipraktikkan itu. Jadi habis sholat sunat itu semua berjejer. Dia tinduk lagu apa bahasa tadi? Jelinting kanan, kayak gitu, kepala di sana.
Merenung. Nah, kita kan jarang merenung sebenarnya. Jarang terjadi lite evaluasi diri, itu jarang. Ngombe sembahyang, dia toh anu. Ngombe amalku. Sehat aku, ngombe salat sunatku. Luwih rezekinku, ngombe sedekahku. Jarang kita berpikir. Dan mungkin perlu sekali-kali kita berpikir. Karena hadis mengatakan, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Berpikir satu saat tentang ibadah, tentang dosa, tentang kesalahan, lebih baik daripada ibadah setahun. Oke, renung. Ngombe, ruang, keadaan. Kita ingat itu semua. Karena berpikir itu sangat penting. Nah, para jemaah sekalian, kita ini sudah lebih jam 8. Sudah lewat Isya. Karena waktu yang membuat kita jadi kondisi waktu ini. Tapi waktu ini biar pendek sangat nilainya luar biasa. Ya, sa'atul ijabah insyaallah bainal isya'ain, antara dua isya. Maksudnya dua isya itu maghrib dan isya. Itu sa'atul ijabah. Saat-saat kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Kalau kita bertaubat diampuni oleh Allah. Itu bainal isya'ain, antara dua isya, yaitu maghrib dan isya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memberi nilai dan manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang selalu dapat melakukan kewajiban, terutama sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan iqamis salah, selalu mendirikan sholat dan menegakkan agama. Kita masuk dalam hadis as-salatu imaduddin faman aqamaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang aqamaddin, yaitu tetap menjalankan terutama sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan di awal-awal waktu, dan mudah-mudahan bau kita istiqomah berjamaah. Mudah-mudahan sila atik dara angan teh gairah untuk jamaah niki separuh batur dia toleh angan nenda enggak na tahun berjamaah sholat Jumat doa. Coba bau nama mesak berjumat jam mesak nih ya. Itu mudah-mudahan kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'in. Kita tutup acara kita peringatan Isra dan Mi'raj yang singkat sekali waktunya kita ini, namun mudah-mudahan nilainya luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan reda Allah bersama kita. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwil al ahwal ahwil halana ila ahsani hal. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا عزيز يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ أهل بيتنا واحفظ أولادنا واحفظ قريتنا واحفظ مساجدنا ومدارسنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أولادنا بارك لنا في أموالنا بارك لنا في جميع أعمالنا الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين هذا دعاؤنا يا الله كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Sekian dan demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.